Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mr. Arif. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran prakarya, yaitu tentang produksi kerajinan serat dari bahan serat tumbuhan dan serat hewan. Tapi di video kali ini bukan saya yang mengasih materi, tapi seorang wanita yang ada di kehidupan saya sehari-hari. Siapa dia? Kalian penasaran? Tonton video sampai habis. Check this out. Oke. Yuk kita lanjutkan materi ketiga kita, yaitu tentang produk kerajinan dari serat tumbuhan. Yang pertama ada bahan serat dari tumbuhan. Untuk pengolahan bahan serat dari tumbuhan biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dikeringkan di bawah sinar matahari. Ini ada beberapa contoh bahan serat alam yang dari tumbuhan. Yang pertama ada serat pelepah pisang. Yang digunakan adalah batang pisang. Jadi yang digunakan adalah batang pisangnya. Kemudian dikeringkan. Nah, dia akan menjadi lembaran ya. Ada serat daun pandan berduri. Ini gambar dari daun pandan berduri. Beda lagi dengan daun pandan wangi yang biasa dipakai untuk bahan makanan. Nah, ini setelah dikeringkan akan menjadi seperti ini. Ada serat dari enceng gondok. Nah, ini tanaman enceng gondok. Enceng gondok yang digunakan adalah batangnya. Setelah dikeringkan akan menjadi seperti ini. Yang keempat contohnya adalah serat dari daun nanas. Ini daun nanas. Kemudian dikeringkan menjadi seperti ini. Kemudian untuk membuat sebuah produk kita memerlukan alat-alat ya, yakni alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ada gunting, ada cutter, pisau, lem, jarum jahit, mesin jahit, alat tenun, mesin pemisah sabut kelapa. Nah, berikut ini ada contoh-contoh produk kerajinan dari serat tumbuhan. Tuh, ada banyak sekali ya. Ada kotak tisu, sendal, topi, tas, tikar, kursi, ada sepatu. Nanti kita bisa membuat produk kerajinan dari serat tumbuhan ini sama-sama. Sekarang produk kerajinan dari serat hewan. Yang pertama bahan serat hewan dulu. Sama dengan serat dari tumbuhan, untuk serat dari hewan, pengolahannya bisa dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Berikut contoh serat alam dari hewan. Yang pertama ada dari serat wool. Serat wool dari bulu domba. Nah, itu diambil rambut dombanya ya. Setelah itu ada serat sutra, diambil dari kepompong ulat sutra. Nah, yang ketiga ada serat dari rambut alpaka. Jadi hampir sama nih ya, hasil rambut alpaka sama rambut domba hampir sama, hewannya aja yang beda. Untuk tahap pengolahan bahan serat dari hewan, yang pertama ada bulu domba dan alpaka. Itu dilakukan pencukuran ya. Kemudian setelah dicukur, bulu tersebut dibersihkan dengan cara dicuci. Setelah itu dikeringkan. Sedangkan untuk kepompong ulat sutra, yang pertama dilakukan adalah pemintalan kepompong ulat sutra. Setelah itu penggulungan benang, setelah itu pewarnaan, pengeringan, lalu penenunan untuk menghasilkan selembar kain. Ini alat produksi kerajinan serat hewan. Kita perlu gunting, alat pencukur bulu, baskom untuk mencuci ya. Kemudian jarum jahit, mesin pemintal, alat penggulung. Untuk mesin pemintal, kita bisa menggunakan yang manual ataupun yang otomatis. Kalau otomatis biasanya di pabrik-pabrik yang besar. Oke, ini adalah contoh-contoh karya kerajinan dari serat hewan. Nah, ini ada semacam mantel ya, dari bulu, dari wool. Nah, ini ada kerajinan dari
kepompong ulat sutra. Nah, itu ada kain yang hasil dari serat sutra. Oke, yang terakhir ada kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan yaitu penyajian sebuah produk kerajinan. Fungsi utama kemasan ada 4. Yang pertama, menjual produk. Yang B, melindungi produk. Yang C, memudahkan penggunaan produk. Yang D, memperindah penampilan produk. Kemasan digunakan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Produk yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Diingat ya, produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan produk untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Jadi kalau yang untuk dipamerkan itu kemasannya dibuat tidak lebih menonjol daripada produk kerajinan. Oke, sampai di sini pertemuan ketiga kita. Kalau ada yang kurang paham, silahkan langsung komen. Ini pertemuan bab 1 yang terakhir ya. Jadi untuk minggu depan kita akan ulangan bab 1. Terima kasih.